Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Maisan Nugraha. Kebetulan kita saya juga pengampu fisika gerak ya di semester kemarin di kelas kalian. Nah, untuk semester ini kita akan belajarnya fisika listrik magnet, sama halnya dengan fisika gerak kemarin. Jadi ada MATLAB-nya. Jadi selain materi fisika ada MATLAB-nya gitu kan. Oke, akan saya jelaskan dulu buat pertemuan hari ini. Yang pertama, untuk kontrak perkuliahannya seperti biasa. Jadi bobot penilaiannya untuk tugas 20%, UTS-nya 30%, WS-nya 50%. Nah, untuk kehadiran tuh sebenarnya ini rahasia ya. Untuk kehadiran itu adalah, tapi kalian kalau misalkan berdasar fisika gerak, nilai fisika gerak kalian, kehadiran kalian itu adalah salah satu yang menjadi patokan saya untuk kalau mau nambahin nilai nanti di UTS atau di UAS ya gitu. Nantinya kehadiran ada lah sebenarnya bobotnya, cuman nggak tersirat aja. Nah, jadi untuk menghargai pertemuan setiap sesinya, nah, di peraturan yang keduanya, link presensinya akan saya kasih di WA group, biasa Google Form. Kemudian linknya akan ditutup sesuai berakhirnya sesi pertemuan tersebut. Jadi kalau misal kelasnya dari jam setengah 7 sampai jam 20.10, berarti pertemuannya si linknya akan mati di jam 20.10 ya. Kalau lebih dari itu, dengan alasannya, jika kalian menjelaskan dengan alasan yang jelas, akan saya anggap izin atau sakit. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk materi, setiap materinya nanti ada tugasnya kalau ada tugasnya. Seperti biasa kalian kerjain di kelas, kemudian di foto, kemudian kirim ke email saya, email saya Nugraha. Seharusnya kalian masih bisa lah ya, masih ada lah ya link ini alamat emailnya. Oke, untuk kotak perkuliahan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke ini materi yang akan kita pelajarin ke depan. Untuk UTS-nya ada gaya listrik, medan listrik. Jadi ini tentang ini tentang listrik statis ya materinya. Ini tentang listrik statis. Jadi listrik. Nah, jadi sekarang belajarnya kita listrik dan magnet. Ya, kalau kemarin kan tentang mobil jalan, gitu kan, benda jatuh. Nah, sekarang listrik dan statik, listrik dan magnet. Ya. Oke, saya nggak berharap kalian setelah setelah pelajaran ini kalian jadi jago, jago ngebenerin TV rusak enggak ya. Yang penting teorinya aja. Oke, di listrik statis kita akan belajar gaya listrik, medan listrik, energi potensial listrik, dan kapasitor. Kapasitor tuh komponen listrik yang bisa menyimpan muatan ya. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya di pertemuannya. Kemudian di selanjutnya ada listrik dinamis. Jadi kita udah ngomongin arus, ngomongin tegangan, hambatan ya. Yang bikin kalian kesetrum tuh. Nah, itu ranahnya yang di sini, listrik dinamis dan hukum-hukumnya. Yaitu untuk UTS. Kemudian di sesi UAS-nya kita akan banyak belajar tentang magnet. Tentunya ada medan magnet, gaya magnet. Jadi magnet tuh bisa ada gayanya ya. Nanti saya jelasin gayanya apa. Gaya tuh apa sih sebenarnya. Kemudian ada flux magnet, ada trafo. Trafo juga komponen di di listrik, di kelistrikan yang bisa naikin atau nurunin tegangan ya. Jadi kalau misalkan ini sekilas saja lah ya, trafo itu gunanya misalkan gini, PLN itu kan colokan yang kalian biasa pakai itu ngasihnya rata-rata 220 volt. Nah, HP kalian itu rata-rata sekitar 5 voltan lah ya. Kalau misalkan si yang 220 volt ini langsung dipakai ke HP kalian bakal meledak ya. Kenapa? Karena maksimal 5 volt kamu kasih dengan makanan 220 volt. Itu aja bakalan meledak kan. Nah, oleh karena itu harus diturunin kan. Nah, alat yang menurunkannya disebut dengan trafo gitu. Sistem kerjanya nanti akan kita bahas. Kemudian arus yang kita akan pelajari. Jadi kalau yang ini yang di UTS itu arusnya masih searah ya, masih DC. Arus searah atau DC, direct current. Kemudian untuk yang di UAS-nya bolak-balik. Ya, ini yang kita pakai di PLN tuh dia bolak-balik atau disebut dengan AC.
bukan air conditioner ya, tapi alternating current. Dan selanjutnya ada rangkaian RLC. Oke, itu untuk materi ke depan yang akan kita pelajari. Nah, untuk hari ini materinya udah, kalau menurut RPS udah masuk materi, padahal saya pengennya sebenarnya ya udah dulu lah ya. Oke, jadi di sini untuk pertemuan yang pertama kita akan belajar listrik statis mengenai hukum kolom, terus ada pendahuluannya, kemudian ada muatan-muatan yang segaris, ada muatan-muatan yang segaris. Jadi kalau yang di statis ini kita sebenarnya banyak ngomongin tentang muatan. Nah, muatan tuh kan ada 3 sebenarnya jenisnya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang netral sebenarnya. Netral tuh berarti positif sama negatifnya jumlahnya sama lah ya. Nah, yang kita akan kita akan bahas adalah yang positif dan negatif. Kalau yang netral mah dia ngapain netral, orang dia nggak salah apa-apa, ngapain kita usik-usiknya. Jadi yang kita akan bahas adalah yang plus dan yang minusnya ya. Yang jadi muatan plus sama muatan minus. Nah, oke. Nah, di sini penjelasan atau pendahuluan tentang listrik statis. Jadi zaman baheula banget nih, 200 sebelum Masehi ya, ditemukan oleh Thales. Ini penemuan elektron ya. Oke, kalau di zaman dulu pas SD mungkin ya, dia ngelakuin percobaan yang kayak gini. Atau kalau kita pas SD ngelakuin tuh, enggak tuh. Ini menggosokkan batu ember pada sepotong kain wol atau bulu halus ya. Atau kalau kita sih ini penggaris ya, digosok-gosokin ke rambut, terus nanti si kertasnya kalau dideketin sama kertasnya nanti naik gitu kan, nempel ke si penggarisnya ya, sama-sama itulah. Nah, ini nih ya, batang kaca yang digosok dengan kain sutra atau penggaris plastik yang digosok dengan kain wol. Nah, adanya tarik menarik, tolak menolak itu disebut dengan karakter dari listrik statis ya, yaitu gaya listrik statis. Nah, sekarang apa itu gaya kolom atau hukum? Di sini di gaya kolom itu, nah ini gaya kolom atau gaya listrik ya, ini sama aja ya, atau gaya listrik. Jadi besarnya gaya tarik menarik, nah ini penjelasan dari rumusnya aja. Nah, gaya listrik itu sebenarnya adalah, namanya gaya itu sebenarnya definisinya adalah hubungan ya. Jadi hubungan itu minimal secara sosial, namanya hubungan atau interaksi ya. Secara sosial itu minimal dilakukan oleh 2 individu, ya enggak? Nggak mungkin kamu berhubungan dengan diri sendiri gitu kan. Nah, jadi di sini rumusnya makanya ada si Q1 muatan 1, Q itu di sini muatan. Di sini F itu gaya ya. F itu gaya. Oke, saya ada dijelasin di sini. Jadi F-nya adalah gaya. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik yang C1 dan C2 ya. Jadi ada 2 muatan, ingat, karena dia adalah hubungan ya. Ada dua individu gitu kan. Kemudian dikali dengan K. Nah, K ini adalah konstanta segini. Nggak perlu dihafal. Yang penting kalian tuh konsepnya aja. Kan buat ujian juga nanti kamu bebas kan. Online. Nanti besaran-besarannya ada gitu maksudnya. Yang ini tinggal dilihat di catatan aja atau di slide-nya. Nah, kemudian dia dibagi dengan R kuadrat. Jadi jarak terus dikuadratin. Jadi dia berbanding dengan jarak ya. Berbanding terbalik dengan jarak. Artinya semakin besar si R-nya, kalau R-nya besar, sesuatu nilai dibagi yang besar berarti kan hasilnya kecil. Ya enggak? Jadi kalau misalkan ada 2 individu yang sangat jauh, nah hubungannya itu kecil ya, makanya yang LDR rentan putus. Kenapa? Karena ya jauh jaraknya, karena sehingga interaksinya kecil. Masa sih? Oke, itu tentang gaya kolom ya, atau gaya listrik. Semoga kebayang fenomenanya. Nah, untuk jenisnya ada 2. Yang pertama, kalau dia misalnya muatannya sejenis, mau plus-plus atau mau minus-minus, dia akan ditolak ya. Jadi kalau yang sejenis itu ditolak, kalau yang tidak sejenis, minus sama plus itu ditarik. Nah, realita kita lah ya, yang plus-plus ditolak atau minus-minus juga ditolak, kalau yang minus-plus itu ditarik. Oke, kita contoh. Nah, di sini kita akan belajar tentang muatan-muatan yang segaris dulu. Jadi di sini ada 3 muatan, si A, si B, dan si C.
Nah, pertanyaannya kalau misalkan yang mempengaruhi si B gini, kan? Ada 3 muatan. Pertanyaannya adalah kita mau ngitung gaya total yang dialami si B. Nah, oke, kalau kamu jadi si B, nah patokannya kamu jadi si B ya. Kamu jadi si B, berarti kamu berhubungan dengan si C, berhubungan dengan si A. Berarti ada 2 hubungan, ya enggak? Makanya kamu akan hitung FAB-nya berapa, FBC-nya berapa, kan itu ya. Dengan masing-masing apa namanya? Masing-masing angkanya disesuaikan ya. Ya, jadi kalau misalkan kita bongkar misalnya, berarti kan ntar ada FAB, ada FBC. Oke, untuk FAB, jadi kalau kamu jadi si B, ini sebenarnya FBA ya, dengan FAB ya. FBA. Jadi gaya yang dialami si B gara-gara si A. Oke, saya ganti deh. FBA. Lupa ini, pokoknya edit. Jadi FBA, FBC. Oke, yang si FBA, kamu jadi gaya yang dialami si B gara-gara si A. Nah, kalau kamu jadi si B, terus berhubungan sama si A, karena kamu sejenis, berarti ditolak dong. Ya nggak? Kalau ditolak, kalau kamu jadi si B, ditolak sama si A, berarti kan kamu ngejauh tuh, berarti dia ke kanan. Paham ya? Kamu jadi si B ya. Jadi FAB-nya arahnya ke kanan. Gitu. Dengan besarnya rumusnya K, berarti di sini karena AB, sorry, ini harusnya BA tadi ya, biar konsisten. Berarti di sini FBA, berarti di sini QB dikali QA dibagi dengan jarak si B terhadap A dikuadratin. Oh, sorry, saya harusnya pakai R kecil aja biar sesuai dengan rumus. RBA dikuadratin ya. Jadi jarak terhadap B sama A terus dikuadratin dan arahnya ke sebelah kanan. Ingat, dan di sini plus minusnya nggak dimasukin ya. Ingat, tanda plus minus pada muatan listrik tidak dimasukin. Jadi kalau misalkan ada yang si C ini negatif nih misalkan ya. Kita ke si C deh sekarang. Besar gaya yang dialami si B gara-gara si C. Karena kamu B positif dan kamu berinteraksi dengan yang negatif, kamu kan ditarik ya. Kalau kamu jadi si B ditarik, berarti kan kamu jadi bergerak ke sebelah kanan. Berarti FBC-nya ke sebelah kanan. Rumusnya berarti sama dengan K QB IC per RBC dikuadratin ya. Nah, untuk QC-nya, nah kan QC-nya negatif kan. Nah, pas di perhitungan kamu masukinnya positifnya aja. Jadi di sini untuk ngitungnya plus minusnya itu dicuekin. Cuekin aja lah nilai plus minusnya. Karena si plus minus itu gunanya hanya untuk menentukan arah aja. Ya, sesuai dengan ini nih. Jadi plus minusnya masukin plusnya aja semua. Jadi gunanya si plus minus ini buat nentuin arahnya. Oke. Nah, kemudian F totalnya karena arah gayanya sama-sama ke kanan, makanya dijumlahkan. Ya. Mungkin suatu kasus atau gini deh, misalkan kalau pertanyaannya saya ganti jadi si B, jadi si C nih. Gaya yang dialami si C atau gaya yang dialami si A nih, biar yang jauh. Ya kalau yang si A, oh ya, gaya yang dialami si A ya. Misalnya ini di luar aja. Oke, kalau kamu jadi si A berhubungan sama si B, berarti kan di sini ntar si A ada FAB, kemudian kamu si A juga berhubungan sama si C, ya enggak? Nah, A sama si B, karena kamu sejenis, berarti kan ditolak tuh. Kalau kamu jadi si A, berarti sebenarnya kamu akan ditolak, jadi ke sebelah kiri. Ini adalah FAB, kiri. Terus kalau misalkan AC, A sama si C, berarti kamu kan ditarik, ya enggak? Berarti kamu akan bergerak ke sebelah kanan. Ini FAC, berarti FAC-nya ke sebelah kanan. Nah, sebenarnya, oh ya, saya lupa bahas ini. Sebenarnya ketika kamu jadi si A, sebenarnya B sama C juga berhubungan, ya enggak? Cuman kamu nggak perhatikan kenapa kan kamu jadi si A, ngapain ngelihat hubungan orang gitu kan ya, antara si B dan si C, ngapain ya, kamu kan jadi si A, berarti kamu berhubungan sama si B, kamu berhubungan sama si C gitu. Nah, karena ada arahnya ke kiri dan yang ke kanan, nah ini hati-hati nih, nggak dijumlah. Nah, kalau ini dilihat nih, mana yang lebih besar. Jadi nanti kalau misalkan yang ke kanan yang lebih besar, berarti si FAC dikurangi FAB. Kalau misalkan yang ke kirinya lebih besar, berarti FAB
dikurangi FAC. Jadi pasti positif ya, nggak mungkin negatif ya. Jadi kalau yang berlawanan, nanti F totalnya adalah yang besar dikurangi yang kecil. F yang besar, jadi FA-nya, F totalnya. Kalau yang berlawanan, itu F yang besar dikurangi F yang kecil. Jadi nggak apa namanya, nggak selalu di plus ya, tergantung arah gayanya. Nah, untuk arahnya nanti kalau misalkan yang FAC-nya lebih besar, yang ke kanan lebih besar nih, berarti kan yang FAC kurang FAB kan. Nah, nanti untuk totalnya arahnya berarti ke kanan, ngikutin yang besar ya. Kalau mereka sama, arahnya berlawanan ya 0 berarti ya. Berarti dia diem. Kebanyakan ini gaya tuh tarik kayak interaksi, kayak tarikan gitu kan. Kalau kamu ditarik ke kiri sama ke kanan yang sama besar ya berarti kan kamu diem. Kalau yang ke kanannya lebih besar berarti kan kamu bergerak ke kanan. Ya enggak? Kan gitu logikanya. Oke, itu untuk muatan-muatan yang sferis. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Nah, di sini ada dua muatan. Nah, ini masih dua muatan nih. Kalau dua muatan, siki A dan siki B. Jadi kalau digambarin kayak gini, ini siki A gitu kan, positif 3C. Kemudian di sini ada siki B minus 6C. Nah, kalau pertanyaannya adalah itu kan besar gaya listrik yang terjadi, nah berarti kan mau si A mau si B maksudnya. Mau si A mau si B sebenarnya besarnya sama ya. Jadi kalau misalkan muat gaya yang dialami si A nih, berarti kan kamu ditarik ya nggak? Karena kamu plus, sedangkan lawan interaksi kamu minus. Nah, gayanya ke kanan. Berapa besarnya? Rumusnya ini. F Q A Q B per R A B kuadrat. Nah, kamu lihat di sini ya, QB itu bernilai negatif, tapi ketika di perhitungan kamu masukinnya positifnya aja, karena kan dicuekin ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan arahnya ke sebelah kanan kalau nanyain si A. Gitu. Oke, itu untuk dua muatan. Nah, sekarang kalau tiga bagaimana? Jadi kalau misalkan ada tiga nih, A dan B, jaraknya 10 cm. Satu dengan yang lainnya. QA plus 16C. Ini namanya, ini dibaca mu. Dibacanya mu. Dibacanya mu, terus apa namanya? Ini atau mikro ya, artinya mikro kolom. Mikro itu adalah 10 pangkat minus 6 ya, jadi kalau misalkan di soalnya ada mu-nya berarti buat ngilangin dikali 10 pangkat minus 6 kayak gini. Ini QA plus 16 mu C mikro C. Nah di sini mu-nya jadi ada 10 pangkat minus 6. Jadi di sini di fisika listrik itu selain rumusnya agak lumayan beda dengan yang fisika gerak, angkanya juga lumayan jelek-jelek gitu ya. Oke. Nah, kalau ini kan nggak ada mu-nya, jadinya langsung 6 atau 3 gitu. Kalau ini ada mu-nya, jadi 10 pangkat 6. Yang QB-nya minus 18. Nah, di sini si QC-nya plus 2 mikron diletakkan di antara muatan A dan B berjarak 4 cm dari A. Jadi kalau digambar di gambar ini ya. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah gaya yang dialami muatan C. Nah, kamu jadi si C nih. Kalau kamu jadi si C, nah berarti kamu berhubungan dengan si A, berhubungan dengan si B. Nah, kalau yang si C gara-gara si A karena dia plus, berarti kan ditolak ke kanan, ya gak? Sama kayak tadi contoh ya. Kalau yang si C menurut si B gara-gara si B, berarti kan ditarik karena dia minus si B-nya. Nah, karena dua-duanya ke kanan, berarti nanti dijumlahkan buat F totalnya. Nah, kamu hitungin masing-masing ya, buat CA berapa, nanti tinggal dimasukin ke rumus, angkanya ini, ingat minusnya cuma dicuekin aja. Jadi di sini kalau kita lihat, coba ya, kita belajar. Di sini 9, ini kuadrat ya, 4 dikuadratin bawahnya ya. Jadi, ntar hasilnya, atau coba ya, saya coba hitung. Coba hitung. Saya hitung yang ini FCA ya. Berarti FCA sama dengan ini rumusnya. Nah, 9 kali 10 pangkat 9 gitu kan. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 16, min 6, sorry. 16 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi dengan, nah ini kalau dikuadratin 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin berarti 4-nya dikuadratin berarti jadi 16. 10 pangkat min 2 nya juga dikuadratin. Kalau 10 pangkat min 2
pangkatin lagi, pangkatnya itu dikaliin ya. Jadi min 2 kali 2, jadi min 4. Nah, kita hitung coret. Berarti yang sisanya adalah ada 9 sama 2, berarti 18. Nah, untuk 10 pangkatnya berarti 9 dikurangi 6. Jadi kalau dikali ini sama ini, kalau dikali pangkatnya itu dijumlah ya. Jadi 10 ditambah min 6 kan jadi min 6 kan. Terus ditambah dengan min 6 lagi jadi min 6 lagi. Nah, kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Minus dikurang sama min 4. Artinya di sini 18 kali 9 di 10, 9 dikurangi 6 3, 3 dikurangi 6 min 3, min 3 minus sama minus jadi 4 kan. Jadi min 3 plus 4 jadinya 1. Jadi jawabannya yang jawabannya. Jadi ininya FCA-nya ini. Nanti hal yang sama buat FCB gitu kan. Nah, nanti di sini F totalnya karena arahnya sama berarti dijumlah. Nanti kalau misalkan kamu ada soal yang arahnya berlawanan berarti dikurang ya dan dilihat yang besar yang mana. Besar atau yang kecil. Jadi harus positif, bisa negatif. Oke, itu untuk muatan 3 ya, yang segaris. Nah, di sini gimana kalau muatannya tidak segaris? Misalkan kayak gini. Nah, nanti penjumlahannya secara vektor. Jadi tetap ya kalau misalkan kamu jadi si B nih, berarti si B ditarik ke sebelah kanan sama si C karena C-nya negatif. Kemudian akan ditolak oleh si A sehingga kamu menjauh ke bawah. Ya. Nah, ketika arahnya ada sudutnya, penjumlahannya itu seperti ini. Ini ada di materi fisika gerak ya. Saya lupa. Harusnya saya dulu pasti ngasih sih sebenarnya. Untuk ngitung AB sama BC-nya seperti rumus biasa. Nanti tinggal dimasukin aja. Ya. Jadi di sini ada penjumlahannya itu, jadi kalau misalkan di sini kamu ngitung FBC-nya 20 atau misalkan 30 misalkan FAB-nya udah dihitung hasilnya 40. Nah, cara ngejumlahinnya kamu nggak bisa 30 tambah 40 jadi 70 gitu, nggak bisa gitu. Pakai rumus ini. Jadi ntar di sini F-nya adalah FAB, berarti FAB-nya bisa 40 dikuadratin ditambah dengan FBC 30 dikuadratin ditambah dengan 2 kali 40 kali 30. Nah, di sini kamu lihat cosnya. Cos yang terbentuk adalah 90 derajat. Cos 90. Sebentar. Cos 90. Nah, cos 90 itu nilainya 0 ya. Jadi ini 0 dikali ini hasilnya 0. Nah, sisanya berarti tinggal yang ini sama ini doang. 40 dikuadratin pakai kalkulator 1600, ini pakai kalkulator 900 gitu kan ya. Nah, ini dijumlahin dulu baru diakarin ya. Jadi ntar 2500 akar dari 2500 adalah 50. Jadi hasilnya itu 50 Newton. Jadi nggak bisa dijumlah atau dikurang ya, tapi pakai rumus penjumlahan vektor. Kalau dia ngebentuk sudut. Dan sudutnya disesuaikan. Kalau bentuknya 90 derajat kayak gini, misalkan yang bentuk L gini kan berarti 90 derajat ya. Berarti 90. Tapi kalau enggak ya, kalau segitiga biasanya 60. Kalau segitiga sama sisi ya. Oke, nah kayak gini nih. Oh, kalau kayak gini, AB-nya muatannya plus 4. Jadi ya ini plus, B-nya, oke, warnanya jangan biru. Nah. Ini plus, ini minus, si B-nya, C-nya plus. Oke, di sini besarnya kayak gini, hitunglah gaya yang dialami di C. Oke, nah kalau yang si C, berarti kan si C berhubungan sama si B, terus berhubungan sama si A ya. Berarti ini ada F, harusnya ini FCB ya. Sebenarnya ini simbol aja lah, yang dipermasalahkan sih sebenarnya. FCB berarti kalau kamu jadi si C ditarik sama si B ke serong ke bawah. Kalau FCA berarti kamu ditolak ya, karena kamu plus, dia si A-nya juga plus, berarti ditolaknya berarti agak serong ya. Pokoknya lurus dengan si A-nya ya. Berarti ke sini. Sedangkan ini ke sini. Nah, penjumlahan vektornya berarti ini derajatnya. Nah, di sini sudutnya, nah kamu hitung satu-satu kan. FAC-nya berapa? Di sini FAC nih si F1 nih, ini FAC. Ini FAC. Kalau yang ini FBC kita hitung. Nah, kan itu nanti kamu dapat. Nah, untuk penjumlahan totalnya pakai rumus yang penjumlahan vektor tadi.
Nah, di sini apa namanya? Sudutnya 120 derajat. Kenapa? Karena segitiga sama sisi kan di sini bilangnya. Sama sisi ya. Sama sisi itu sudut dalamnya kan 60 derajat. Nah, kalau ini sudut, ini kan sudut garis kan kita mau nyari yang ini ya. Karena sudut garis, oh ini pelajaran kapan ya? SMP ya. Harusnya ya. Kalau garis lurus kayak gini, itu totalnya 180 derajat kan. Sehingga kalau misalkan 60, berarti yang ini adalah 180 dikurangi 120. Dikurangi 60. Dan hasilnya adalah 120 derajat. Sehingga dimasukin ke rumusnya nanti cos 120 derajat. Ya, tinggal kalkulator aja, nilainya ada segini, min setengah. Nanti dihitung, dapatlah F totalnya 7. Di sini. Oke. Nah, jadi agak ribet kalau misalnya muatannya nggak segaris ya. Semoga aja nanti pas di ujian, udah bikin ujian aja, baru pertemuan pertama ya. Itu nggak segaris. Nggak yang lurus aja gitu, jangan yang segaris, yang tidak segaris. Oke. Nah, ini adalah MATLAB-nya. Jadi setiap pertemuan itu ada kalkulator MATLAB-nya buat ngitung persoalan tadi. Nah, ini GUI yang dibikin seperti biasa ya. Di sini ada radio button. Kamu udah belajar radio button di sini. Di sini inputnya ada key A, key B, key C. Berarti ada 3 muatan. Sama kayak ini kayaknya deh. Nah, sama kayak ini. Kayak contoh soal 2 ya. Kemudian FAC, FBC-nya berapa? Nah, kita bisa milih outputnya apa ya. Nah, di sini tampilan outputnya cuma satu ya. Oke, jaraknya di sini. Oh iya, jaraknya itu harus meter ya, Sari. Jadi kalau misalnya senti harus diubah ke meter dikali 10 pangkat min 2. Contohnya yang tadi mana? Ya, saya lupa bahas ya. Nah, ini kayak ini nih. RAC sama RCB ini kan 4 cm. Nah, diubah ke meter 10 pangkat min 2. Sorry ya. Oke, nah ini adalah ininya. Mau dicoba silahkan. Ya. Kemudian di sini ada codingan ya. Nah, di sini tombol hitungnya seperti ini ya. Jadi kita ngitung seperti biasa algoritmanya, kita ngambil inputannya ada 5 si muatan A, B dan C, terus masing-masing jaraknya berapa gitu ya. Kemudian ada konstanta K-nya segini. Nah, nanti masukin masing-masing buat FAC sama FBC-nya. Nah, FC-nya di sini karena bentuknya udah ke kanan dua-duanya, jadi muatan yang dialami si C-nya udah dua-duanya, jadinya langsung plus ya. Mungkin suatu saat bisa di apa ya, soal gambarnya ganti misalnya atau soalnya ganti ya, berarti F totalnya beda juga ya, tergantung. Kalau misalkan berlawanan berarti kan dikurangin kan, terus kemudian kamu cek kan tadi kan algoritmanya, kamu cek mana yang lebih besar kan, berarti nanti di sini ada kondisi if ya. Nah, selanjutnya di sini oh ini apa namanya, ngambil input radio buttonnya. Terus di sini ada conditional si buat nampilin apa namanya, nampilin outputnya. Jadi kalau misalkan radio buttonnya ada di A atau alias si FAC, berarti nanti yang dimunculin si FAC gitu kan, dan seterusnya. Oke, nah ini untuk tambahan coding gambarnya. Jadi kayak gini, simple kok. Dulu waktu itu pernah juga kayaknya. Nah, ini harus di bagian ini ya, opening FCN, opening face ya, yang di ininya di apa namanya, jadi pas callback tombol, nah kamu cari bagian yang opening FCN, nah kamu ketikin ini ya. Dan dia harus satu folder dengan si gambarnya, itu harus satu folder dengan file MATLAB-nya, file.m-nya ya. Kalau enggak bisa. Kemudian yang saya tahu tuh JPEG bisa, JPEG bisa, BMP itu ekstensi gambar bukan sih? Nah, itu juga bisa. GIF saya nggak tahu, GIF bisa tapi mungkin nggak akan bergerak kali ya. Oh, PNG kok, PNG bisa ya. Codingan buat tombol hapus sama tombol keluar gini lah ya. Nah, contoh lainnya ini buat yang segaris ya. Kalau yang tadi yang ini bukan contohnya, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi gambarnya muncul seperti ini. Kemudian ketika mau F totalnya berapa, hasilnya 38 sesuai dengan yang kita hitung di ini. Oh, ini beda ya. Oh, besar muatannya beda nih, sorry. Besar muatannya beda. Inputnya beda. Oke, itu untuk hasil GUI-nya. Nah, selanjutnya ada GUI-nya lagi. Tapi ini yang tidak segaris ya. Tadi yang bentuknya segitiga seperti ini. Sama ini kayak persis sama kayak tadi tampilannya. Jadi ada apa namanya, radio button yang bisa milih output gitu kan.
Nah, nanti untuk tombol hitungnya ini. Nah, jadi buat FC-nya sama nih, bagian ininya ngitung inputnya sama, terus ngolah fisikanya juga sama. Cuman bagian FC-nya dia penjumlahan secara apa namanya? Secara vektor kan. Akar itu di codingan MATLAB itu SQRT ya, square. Kemudian dikuadratin, Nah, di sini cost-nya kalau di apa namanya yang tidak segaris ada tambahan input sudutnya ya. Kalau tadi 5 aja, kalau 6 ada tambahan sudut. Nah, karena di sini ada sudut buat diolahnya. Nah, kemudian di sini cost-nya codingan itu cost D ya, cost derajat, cost degree. Soalnya kalau cost doang nanti satuannya dalam radian, hasilnya pasti beda. Jadi ininya harus cost D. Ya. Oke, ininya sama dan tombol codingan lainnya sama. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini, 7 seperti. Nah, ini kalau ini kayaknya sama kayak tadi deh. 7. Oke, selesai untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bisa kalau kalian ada pertanyaan boleh di WA aja atau kalian boleh komen di YouTube-nya. Kalau tidak ada ya udah. Saya kebiasaan ngajar offline. Oke, sampai kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.